Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan praktikum online untuk mata kuliah ilmu ternak ruminansia. Pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal adalah tentang cara judging pada sapi. Jadi sebetulnya ini adalah seperti mengulang saudara di pelajaran semester sebelumnya, pengantar ilmu veteriner. Di sana sudah dijelaskan bagaimana saudara melakukan judging secara teori ya. Walaupun ini praktek, tetapi juga mirip seperti di teori karena memang by online ya. Jadi pada pagi hari ini cara judging pada sapi itu bagaimana ya. Ini biasanya dilakukan pada saat kontes ya, pada saat pameran ternak, itu biasanya seperti itu. Jadi biasanya di Indonesia ini hal yang mungkin sudah setiap tahun banyak dilakukan oleh beberapa daerah kabupaten dalam hal ini sudah melakukan kontes ternak atau penjurian ternak ataupun mungkin pameran ternak ya. Tetapi kebanyakan memang kalau di Indonesia biasanya tentang sapi pedaging atau sapi potong. Sapi perah kayaknya mungkin dapat dikatakan sangat jarang ya, ataupun mungkin nggak ada ya, ataupun mungkin ada tapi saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang setahu saya kebanyakan ya sapi potong ya. Tapi kalau di luar negeri dua-duanya ini dilakukan kontes ataupun penjurian ini. Nah, ini adalah kategori untuk judging ya, kategori untuk judging di Indonesia ya. Di Indonesia ini dibedakan kontesnya adalah untuk misalnya sapi induk. Jadi otomatis dibandingkan penjuriannya adalah sesama sapi induk. Kemudian sapi calon induk. Ya, sapi calon induk ini berarti sapi yang mungkin harus dibatasi umurnya, misalnya anggap yearling 1 tahunan, ya misalnya seperti itu. Kemudian sapi pejantan, ya. Kemudian sapi calon pejantan, jadi sama seperti sapi calon induk tadi, berarti umurnya pasti muda, ya misalnya dibatasi misalnya maksimal 1 tahun. Yang jelas adalah kesepakatan nantinya ya, kesepakatan bagaimana. Kemudian ini sapi penggemukan ya, penggemukan ya. Kalau mungkin di sapi perahnya ya ini nggak perlu ya, sapi penggemukan atau kereman atau fattening ya, itu kategorinya seperti itu. Jadi kalau di luar negeri itu malah lebih detail lagi, lebih jelasnya itu biasanya kontesnya ini bangsa sapinya itu lebih spesifik. Jadi kalau FH Friesian Holstein atau Fries Holland untuk sapi perah ya berarti dibandingkan dengan sesama FH. Kemudian misalnya simental ya simental semuanya ya, ataupun mungkin limusin semuanya ya. Tetapi kalau di Indonesia biasanya masih umum, artinya gabungan, terserah bangsanya. Tapi misalnya kalau sapi pedaging ya sapi pedaging bebas, terserah apa sapi pedagingnya ya, mungkin seperti itu. Padahal saudara ketahui seperti kemarin di video-video sebelumnya ya, kita tahu bahwasanya untuk pedaging katakanlah yang top katakanlah itu kan sudah diketahui, katakanlah yang katakanlah petulangannya besar dan sebagainya, itu kan misalnya seperti simental ya, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan katakanlah sapi Madura ataupun mungkin sapi Bali ya pasti kalah ya, sapi Madura sapi Bali. Makanya sebetulnya yang spesifik adalah per bangsanya, misalnya seperti itu biasanya di negara-negara maju. Kemudian demikian juga sapi perah itu yang pasti produksi tertinggi itu ya bangsanya sapi FH ya, seperti itu. Jadi untuk judging penjurian ini ya,
sapi yang dinilai itu harus dijalankan atau dituntun. Orang Jawa bilang dituntun, ya dari Malaysia. What the meaning dituntun, ya dijalankan ya, di walking ya. Jadi dijalankan mengelilingi para juri ya, sehingga akan diketahui bila adanya suatu kelainan ataupun cacat yang mungkin ada di sapi tersebut. Jadi memang sapi harus dijalankan. Kemudian berikutnya, juri adalah berada untuk mengamati sapinya itu harus sedekat mungkin ya. Artinya juga dalam jarak yang cukup. Ya, jadi tidak perlu terlalu jauh ya, sehingga otomatis lebih objektif untuk menilai ya, dari mengamati dari samping, depan, belakang ya, seperti itu. Kemudian tentunya karena judging berarti harus dibandingkan dengan sapi-sapi yang lain. Ya, mungkin adalah sapinya adalah seekor saja ya. Jadi tentu ada pembandingnya, ada sapi-sapi yang lain untuk dinilai ya, sehingga memudahkan untuk memberi penilaian. Kemudian sebaiknya juri itu harus dilengkapi kartu skor ya. Jadi untuk memudahkan, pertama untuk memudahkan melakukan judging ya, lebih cepat, lebih akurat, harus dilengkapi kartu skor, panduannya seperti itu. Kemudian untuk lebih objektif ya, itu juri sebaiknya tidak seorang diri ya, jadi jurinya tentunya beberapa juri. Jadi misalnya kalau di Indonesia jurinya itu biasanya dari akademisi, dari perguruan tinggi, kemudian dari mungkin pemerintahan, jadi pemerintah setempat yang mengadakan, ya, kemudian dari pihak swasta ya, misalnya dari apa itu penghobi ya, katakanlah penghobi tentang hewan ternak tersebut. Ya tentunya semuanya adalah harus dipilih orang-orang yang punya kredibilitas yang tinggi supaya berlaku jujur, adil. Jangan sampai ada suatu permainan di belakang yang curang. Ya. Jadi tidak boleh ada suatu tendensius ya ke pihak ataupun mungkin ke peserta tertentu. Ya, seperti itu. Kemudian saran saya adalah sebelum melakukan judging, juri ini sebaiknya adalah tentu harus berdiskusi dulu ya, jadi berembuk dulu. Jadi untuk tentunya kesepakatan dalam hal misalnya dengan kartu scoring seperti yang mungkin nanti akan dilakukan, itu harus punya pegangan masing-masing. Jadi apa yang diharapkan supaya hasilnya lebih objektif ya, seperti itu. Kemudian juga untuk mempercepat proses penjurian ya, supaya lebih cepat. Berikut ini contoh kartu skor untuk sapi potong. Ini sebetulnya seperti saudara dapatkan di perkuliahan. Jadi saya tidak akan cerita jelasnya apa itu penjelasan masing-masingnya, cuma poin-poin pentingnya ya, poin-poin bagian dari kartu skor ini. Untuk sapi potong atau pedaging ya, poin terbesar adalah secara umum adalah pada penampilan umumnya ya, 34%. Jadi saudara mengamati dari berat badan dari sapi tersebut ya, berat badannya berapa ya. Ini skornya maksimal 6 ya. Jadi skornya otomatis maksimal 6, tidak boleh lebih dari 6 ya. Jadi terserah jurinya ya, apakah membuat satuan di belakang koma ada ataukah tidak, terserah. Yang penting tentunya tadi di awal waktu diskusi kesepakatan ya, dibuat kesepakatan bersama. Jadi misalnya dalam berat badan ini ada sapi yang umurnya beda
ya, umurnya beda. Tentu saudara pilih sapi yang umurnya lebih muda, yang poinnya lebih besar. Ya, kenapa? Ya karena sapi muda kok beratnya lebih katakanlah sama atau mirip dengan sapi yang lebih tua, berarti kan dia itu laju pertumbuhannya atau pertambahan berat badannya itu berarti lebih bagus, katakanlah seperti itu. Ya, berarti itu adalah salah satu poin juga. Kemudian bentuknya, jadi bagaimana bentuk umum dari sapi potong ibrut? Ya, ini poinnya adalah 10. Jadi saudara perhatikan mulai dari lebarnya, kemudian kedalaman apa itu badannya, yaitu lebar badannya. Karena begini, sapi potong itu cenderung badannya kalau bentuknya diamati itu seperti segi empat, ya segi empat, kemudian gilik. Kalau dari belakang ya kelihatan nampak bulat gitu ya, seperti itu, tidak katakanlah tipis ya, tipis. Jadi antara lebar ke samping ya dengan tinggi atau dalam ini yang kalau sapi potong yang bagus itu berarti kan adalah cenderung apa itu kayak pipa ya, kayak pipa seperti itu ya, bulat seperti itu kalau dari belakang diamati seperti itu. Ini skornya adalah 10. Kemudian kondisinya bagaimana? Saudara amati kondisinya bagaimana, apakah gemuk, kemudian bagaimana, adakah kecacatan dan sebagainya. Itu skornya tinggi nih, 12 ya. Kemudian pengamatan kualitas secara umum dari penampilan umumnya adalah bagaimana gambaran kepalanya, ya, kemudian rangka tubuhnya, bulunya, ya, kemudian kulitnya dan sebagainya, ya. Ini skornya adalah 6. Jadi memang kalau sapi potong terkesan tanda petik kesannya bulunya pendek karena memang saking gemuknya, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya bagian kepala leher, ini yang poinnya rendah ya, artinya skornya secara umum rendah ya. Karena penghasil daging kan bukan di daerah sini ya, makanya ini skornya rendah ya. Dari cungur ataupun mungkin mulut ya, itu bagaimana, ini skornya 1, mata skornya 1, kepala bagian depan 1, kemudian wajahnya bagaimana 1, telinga bagaimana 1 ya, leher 2 ya, karena leher kan nanti ya ada sebagian untuk menghasilkan daging juga kan. Kemudian berikutnya bagian badan depan ya, diperhatikan bagian depan itu mulai dari lengkung bahunya bagaimana, skornya 1. Kemudian bahu itu sendiri bagaimana ya, apakah lebar, kalau dari samping diamati kelihatan lebar ya, katakanlah menyamping dan sebagainya, itu kalau semakin lebar berarti kan kesannya gemuk ya, pasti berat badannya tinggi. Nah, skornya 6 ini ya. Kemudian dada depan ya, bagaimana dada depan ya. Kemudian kaki depan bagaimana ya, skornya 2. Jadi kalau kaki itu kesannya terpisah lebar ya, berarti adalah tentunya lebar dada ya, kalau kaki depan ya, itu berarti adalah berarti lebih lebar, otomatis nanti sapi akan kemungkinan besar berat badannya juga akan lebih tinggi ya, seperti itu. Kemudian poin penilaian kedua yang terbesar setelah penampilan umum adalah bagian badan ya, karena yang di bagian sini yang daging ya, perdagingannya ya yang bagus ya, itu kan di sekitar loin ya, seperti itu. Dada ya, dada ini skornya 4. Kemudian punggung skornya 10 ya. Kemudian pinggang ya, itu agak ke belakang ya, berarti 8. Kemudian bagaimana gambaran rusuknya ya, gambaran rusuknya ini adalah skornya 8 ya. Tentunya kalau sapi daging atau potong tentunya rusuknya pasti harusnya tidak nampak ya, ataupun mungkin butuh suatu penekanan ya, misalnya seperti itu. Kemudian lekuk pinggangnya ya, bagaimana, ini skornya 2 ya. Kemudian berikutnya adalah bagian belakang ya, ini skornya 16 ya, karena yang diamati cuma 4 bagian ya.
ini pada gluteus ya. Gluteus ya. Bagaimana bagian gluteus ya. Bagian pinggul katakanlah seperti itu ya. Ini skornya 5. Ya. Kemudian pahanya ini skornya 6. Ya. Kemudian paha belakang bawah ya. Ini skornya 3. Kemudian bagaimana gambaran kakinya, ini mirip seperti kaki depan, skornya 2 ya. Kalau terpisah semakin lebar berarti skornya juga semakin tinggi. Jadi total keseluruhan skor nantinya adalah 100 kalau itu sempurna perfect. Ya. Dan tentunya nanti sapi-sapi yang dari scoring dari para juri ya, yang tertinggilah digabung, ya katakan ada 3 juri misalnya. Berarti ada juri pertama skor berapa, kedua berapa, ketiga berapa, dijumlah dibagi 3 rata-ratanya ketemu berapa. Ya, jadi sapi sebagai pemenang urutan 1, 2 dan seterusnya tentu berdasarkan urutan dari scoring ini. Jadi semakin tinggi scoringnya tentunya sapi-sapi tersebut adalah paling tinggi sebagai juara, katakanlah seperti itu, nomor 1 dan seterusnya ke bawah. Dan perlu diingat biasanya kenapa tadi harus juri itu jujur dan sebagainya, karena begini, sapi-sapi yang lolos sebagai pemenang ya dalam kontes itu karena akan terangkat nilai jualnya. Jadi dibandingkan sapi katakanlah normal, harga jual dari sapi yang menang kontes secara umum biasanya harganya berlipat-lipat dibandingkan dengan harga kondisi normal. Ya, seperti itu. Bisa jadi bisa digunakan apakah nanti sebagai katakanlah nanti sesuai dengan kategorinya ya. Kalau pejantan berarti orientasinya untuk katakanlah nanti menghasilkan keturunan dan berikutnya, ataupun mungkin kalau yang fattening berarti kan menghasilkan daging yang banyak, dan itu kenapa harga jualnya tinggi, biasanya ada suatu kayak prestis ya, kebanggaan tersendiri orang yang bisa mendapatkan sapi-sapi tersebut ya, ataupun mungkin bisa digunakan sebagai untuk yang menghasilkan keturunan yang nanti genetiknya diharapkan bagus seperti yang menang kontes tadi, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah contoh kartu skor untuk sapi perah. Ya. Jadi untuk sapi perah ya, ini saudara dari penampilan umum ya. Dari penampilan umum itu penilaiannya adalah seperti ini. Bagaimana gambaran tubuhnya ya, apakah kecil, sedang, besar ya. Ini skornya adalah 5. Kemudian bentuk umum untuk sapi perah yang bagus adalah seperti segitiga gergaji ya. Jadi kalau dari nampak dari samping ya, dari samping itu sapi terkesan seperti segitiga. Jadi di bagian kaki depan pasti cenderung akan lebih tidak rendah ya, tidak panjang ya. Kemudian ke belakang akan semakin panjang ataupun mungkin katakanlah semakin tinggi ya, seperti itu, sehingga otomatis seperti gergaji ya, kesannya seperti segitiga gergaji. Jadi kalau seperti itu sapi tersebut adalah skornya 10 maksimal ya, 10 maksimal. Jadi berbeda dengan sapi potong tadi. Kalau sapi potong dari samping kelihatan rata ya, antara depan dan belakang tinggi rendahnya ya cenderung sama, karena memang terkesan gilik, kompak ya, seperti itu, bulat ya, seperti itu. Jadi tidak segitiga. Kemudian gambaran kepala bagaimana? Ini skornya 3 ya. Saudara amati dari kepala skornya 3. Kemudian matanya bagaimana? Itu skornya 1. Kemudian telinga juga skornya 1. Kemudian daerah junggur atau mulut ya, itu skornya 2. Kemudian leher ya, leher itu skornya 3 ya. Bahu demikian juga skornya 3 ya. Jadi saudara sudah dapatkan di perkuliahan, saya sekali lagi tidak menjelaskan secara detail ya, saudara sudah dapatkan penjelasan di sana ya. Kemudian kapasitas tubuh. Jadi bagaimana gambaran dari dada bawah depan ya, ini skornya 2. Kemudian dada itu sendiri bagaimana gambarannya, skornya 5.
Kemudian punggung itu skornya 4 ya. Kemudian perut ini skornya 8, pinggang skornya 3, pinggul skornya 2. Ini semuanya sebutkan adalah maksimal, sekali lagi maksimal ya, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian gluteus atas ya, bagaimana gambarannya, 4 skornya ya. Kemudian ekor ini skornya 1, paha skornya 3 ya, kaki belakang skornya 3. Jadi sapi yang bagus itu memang punggungnya adalah rata ya, jadi tidak kayak melengkung gitu ya, ada suatu lekungan cekuan itu enggak. Jadi cenderung adalah rata ya. Kemudian berikutnya ambing ya, karena bagian yang menghasilkan air susu ini adalah di daerah sini ya, ambing. Tentunya ambing ini adalah skor yang paling tinggi, skornya adalah 15. Jadi bagaimana gambaran ambingnya ya, ini skornya 15 ya. Jadi mulai dari pelekatannya, kemudian kesimetrisannya ya, kemudian adanya vena-vena dan sebagainya, kemudian saudara pegang bagaimana gambarannya dan sebagainya ya. Ini adalah skornya 15. Kemudian puting ini 4 ya skornya ya. Jadi jumlah puting pun juga harusnya 4 ya, katakanlah seperti itu ya. Kemudian bagaimana gambaran putingnya, simetris, keseragamannya dan sebagainya ya. Kemudian apakah ada yang satu cacat misalnya, dan bahkan mungkin poli puting ya, kelebihan puting dan sebagainya, itu juga nilai minus ya. Kalau mungkin ada tambah ekstra puting itu berarti mengurangi nilai ya. Jadi ini skornya adalah 4 maksimal. Kemudian bagaimana gambaran vena-vena susu ya, ini skornya 6 ya. Vena-vena susu ini biasanya sangat menonjol ya. Yang besar karena begini, karena produksi susu itu membutuhkan peredaran darah yang lancar. Jadi semakin katakanlah vena susu, vena-vena yang di bagian ya abdomen, kemudian di ambing itu kelihatan menonjol, maka asumsinya produksi air susunya adalah tinggi ya. Tapi kalau vena-venanya tidak menonjol, bahkan malah tidak nampak, kemungkinan besar produksi susunya adalah rendah ya. Ini adalah skornya 6 maksimal. Kemudian lubang ya, lubang susu ya, bagian puting itu kan ada lubang susu, itu skornya 3. Kemudian kulit dan bahu ya, itu bagaimana gambarnya, ada skornya 5. Kemudian temperamennya bagaimana ya, ini skornya adalah 3. Tentunya sapi perah yang bagus adalah temperamennya adalah jinak, lembut, dan tidak temperamental, katakanlah seperti itu ya. Itu adalah gambaran untuk saudara melakukan judging ya, untuk penilaian di kontes ternak seperti itu ya. Baik, anak-anak semuanya, akan kita lihat bagaimana judging ini di luar negeri ya. Di luar negeri seperti saya sampaikan tadi, yang idealnya memang kontesnya itu adalah per bangsa ya, sehingga otomatis lebih bisa nanti menyeleksi ya sapi-sapi yang katakanlah per bangsa ini bagus ya, yang mana sapinya ya itu seperti di luar negeri seperti itu. Dan kalau saudara perhatikan berikut, nanti sapi akan dijalan-jalankan kemudian dilihat bersama ya, seperti itu ya. Ini baik, kita lihat. So here we have our senior championship, ladies and gentlemen. And if we can ask all those in the intermediate class championship to be on standby in this collection area. Intermediates make their way to the collection area. Thank you. Sudah
Neil Wilson from HSBC to kindly present the prize for us. So now, ladies and gentlemen, we move on to our intermediate championship. Incorporate classes 8 through to 12. And if our juniors could make their way to the collection area, thank you. Jadi dari gambaran juri ini, jadi kemungkinan pertama sapi sudah ada datanya. Jadi umurnya berapa, berat badannya berapa, jadi datanya sudah ada. Finally dari terakhir ini, juri akan memilih. Jadi setelah dijalankan, kemudian diamati bagaimana performa secara umumnya. Jadi penampilan umum tadi, penampilan umumnya bagaimana? There you have it, ladies and gentlemen, your intermediate champion today on 171. Jadi kalau diperhatikan sapi harus dalam kondisi kakinya agak lurus. There you have it, ladies and gentlemen, on 204. Intermediate champion here winning the Isle of Hale Perpetual Trophy. And standing in reserve is Lot 204. I'd like to thank our guests, John Robertson from HSBC for kindly presenting the prizes. Now move on to the Junior Championship for today. And if our previous champions can be on standby for the overall championship. Berikutnya akan kita lihat tentang untuk judging sapi perah ya. Ini sesuai dengan sini adalah sapi FH ya, Friesian Holstein atau chocolate's very good. But yeah, these are shapes, so just put them on and they will come out here.
so she has produced. Then we have the people in Rhapsody, 7 calves, weight-free, 111,210 kilos this thing has produced. Then we have the Rosemary John Diamond, 7 calves, 78,854 kilos. Shady on the green, that's got to be worth a round of applause for them girls. These guys couldn't place any higher, but a tremendous class of cows. Greys, that's what they're all about. They bring all their lucky money. Again, give them a round of applause. A great introduction. This class is obviously to UK Dairy Expo. Folks, it took a bit of time to sort these two girls out. Both of them on 7 plantations. Placed them in a line. Went back and stood over there, had a bit of a dance, because I like that song that was on the radio. But what I did notice, the cow, just the overall style and balance, tremendous rear runner width and height of rear runner over this Cowan thing. The Cowan thing has more chest width, more rib definition and more length to a rib, more open to a rib than the Cowan Ford. The Cowan Ford over the Cowan Fit. She has the advantage really, she just showed more fullness and ya seperti itu ya. Kalau saya perhatikan ya, seperti saya sampaikan tadi ya, tulangnya sangat menonjol, bukan salah satu penilaian negatif, karena ini adalah satu kerang yang utamanya bagaimana ini vena-venanya yang menonjol ya seperti itu poin pentingnya di situ ya. Mengenai tulang itu yang belakang, yang penting adalah produksi air susunya tinggi. Itu anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan video tentang bagaimana cara judging pada sapi ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri seperti biasa karena ini videonya dari luar negeri, tetap saya sampaikan mohon maaf video Anda saya ambil, saya ucapkan terima kasih. Video Anda saya gunakan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami mahasiswa
Semoga apa yang saudara sharingkan di video YouTube Anda akan dicatat juga sebagai amal ibadah bagi saudara, ya. Oke, demikian anak-anakku semuanya. Sampai ketemu pada praktikum di topik berikutnya. Selamat pagi.